Oke, baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang ilmu pengetahuan alam yang berikutnya. Sudah siap ya? Jangan lupa anak-anak berdoa dulu sebelum belajar. Belajar apa ya kita hari ini? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar bunga mawar. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambar ini? Bisa saja perasaan yang muncul adalah melihat warna-warni. Ada merah, ada pink, ada kuning, dan lain-lain. Ya, bunga mawar memang terkenal akan keharumannya. Hati-hati ya anak-anak, bunga mawar memiliki duri di tangkainya. Indah dan bagus. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan perasaan yang lain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Contohnya di sini ada gambar tumbuhan apa anak-anak? Ya, gambar tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus terkenal dengan durinya yang tajam dan berada pada lingkungan gurun. Yang kedua, ada gambar bunga teratai. Nah, kalau gambar bunga teratai ini biasanya hidup di air. Disebut juga dengan tanaman hidrofit. Nah, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Contohnya, ada yang tahu anak-anak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tumbuhan putri malu. Di mana jika daun ini disentuh, dia akan mengatupkan atau menutup daunnya, sehingga apabila ada serangga yang ingin memakannya, itu tidak jadi, karena mengira kalau daun tersebut sudah mati. Berikutnya ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah salak. Ini adalah tanaman buah salak. Kalian bisa lihat di situ banyak sekali duri-duri ya anak-anak. Jadi ketika akan mengambil buah salak kita harus berhati-hati. Penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya, ini ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Yang pertama, teratai dan eceng gondok. Batang dan pangkal daun eceng gondok memiliki banyak rongga udara untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Yang kedua, ada kantong semar. Merupakan tumbuhan insektivor. Daun pada kantong semar membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Ketiga, ada bakau. Tumbuhan yang hidup di tepi pantai, memiliki akar tunjang, membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhembus ombak. Keempat, pohon jati. Pada musim kemarau, tanaman ini selalu menggugurkan daunnya. Daun yang digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri, ada tanaman jarak. Anak-anak tahu tanaman jarak itu seperti apa? Tanaman jarak mengandung zat yang terdapat pada bagian batang, daun, atau buahnya. Zat ini maksudnya zat beracun ya anak-anak. Kemudian putri malu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, daun putri malu ketika disentuh akan mengatup dan seperti layu. Mengatupnya daun ini bersifat sementara ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh tanaman jarak. Ayo, siapa yang sudah pernah melihat? Kemudian ini ada gambar dari tanaman atau daun putri malu. Nah, sekarang kita ke kuis ya. Semangat! Yuk kita amati gambar ya.
Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar jenis-jenis tumbuhan. Kira-kira nama tumbuhan pada gambar pertama apa ya? Ya, bambu. Mungkin sekarang kita jarang menemui ya anak-anak. Kalaupun ada, ini biasanya berada di tepi sungai atau di tepi sawah. Cara melindungi diri, terdapat bulu-bulu halus yang tajam yang terdapat pada batang, melekat sangat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Yang kedua tentunya bunga mawar. Bagaimana ya melindungi dirinya? Mempunyai duri, betul, yang ada pada batang. Sehingga jika tidak berhati-hati, kita akan terkena durinya saat akan memetik bunga tersebut. Yang ketiga, semuanya pasti sudah tahu ya. Ya, cara melindungi diri, terdapat racun pada bagian batang, daun, dan buahnya. Nah, ini adalah beberapa contoh tanaman dan cara melindungi diri. Nah, berikutnya ada beberapa gambar jenis tanaman dan kita akan mencari tahu penyesuaian diri dengan habitatnya. Tumbuhan yang pertama sudah tahu ya, itu nama tumbuhannya apa? Ya, kaktus. Daun kaktus termodifikasi menjadi seperti jarum atau duri. Bentuk tersebut berguna untuk mengurangi penguapan. Karena walaupun kaktus itu terkena tanaman kering, dia tetap saja membutuhkan air. Yang kedua, nah ini adalah tanaman sayur kangkung anak-anak. Apakah kalian suka makan sayur kangkung? Sehat loh ya. Bagaimana penyesuaian dirinya? Termasuk tumbuhan hidrofit, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Berikutnya ada gambar apa ya ini? Ya, ada gambar tanaman lidah buaya. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, dan bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Anak-anak sudah pernah lihat? Kalau belum pernah lihat gambar aja dulu ya. Oke, sekarang kita lakukan pengamatan di sekitar rumah yuk. Nah, cari tahu yuk tumbuhan di sekitar kita dengan melakukan pengamatan. Nah, anak-anak, ini adalah misi kita hari ini. Yang pertama, kalian mencari contoh 5 tumbuhan yang ada di sekitar kalian dan mencari habitatnya. Contoh, 1. Nama tumbuhan eceng gondok. Bentuk penyesuaian, akar eceng gondok lebat dan berserabut. Tujuannya menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Kemudian, kalian harus ada dokumentasinya ya. Kalian bisa pinjam orang tua HP untuk mengambil foto. Yang kedua, cari 5 tumbuhan. Bagaimana mereka melindungi diri? Contoh, nama tumbuhannya putri malu. Bentuk penyesuaian, ketika disentuh akan mengatup dan seperti layu. Tujuannya memanipulasi hewan lain tidak jadi memakan, sehingga hewan tersebut mengira daun tersebut sudah mati. Ingat, harus ada dokumentasinya berupa foto asli. Anak-anak, nanti kalian bisa tuliskan di buku tulis bagan seperti ini, kemudian di bawah sertakan fotonya ya. Ingat, diberi keterangan di bawah foto supaya penilaiannya jadi mudah. Sudah jelas? Nah, anak-anak, kumpulkan tugas hari ini sampai jam 8 malam ya. Ustazah tunggu. Kerjakan di buku tulis. Jangan lupa kerjakan juga LKS halaman 32 sampai 33 untuk menambah pengetahuan kalian. Untuk LKS tidak perlu dikumpulkan ya. Alhamdulillah, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.